Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Bersama saya lagi, Gulo dalam program Dunia Kampus oleh JDPNS. Kali ini kita akan terbang ke Amerika Serikat dengan salah satu anak muda, ya perempuan kebanggaan Indonesia yang setelah menyelesaikan studi S2-nya di salah satu kampus terbaik di Indonesia, American University, dengan jurusan Comparative and Regional Studies. Dan sudah bersama kita Mbak Diana Afifah Ramadhaniyati atau yang biasa disapa dengan Mbak Diana. Live nih, langsung dari Washington DC. Halo Mbak Diana, apa kabar? Halo, baik Mas Gulo. Makasih banyak Mbak Diana udah mau sharing session kepada kami di sini bagaimana perjuangan Mbak Diana bisa sampai di American University hingga menyelesaikan studinya di sana nih. Semoga ini menjadikan inspirasi buat teman-teman semuanya, terutama nih teman-teman perempuan nih, biar bisa tetap ya lanjut sekolah luar negeri nih. Amin. Untuk Amin, itu, amin. kita persilahkan untuk Mbak Diana memulai sharing sessionnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat malam untuk teman-teman semua. Um, Perkenalkan, nama saya Diana Ramadhaniyati. Biasa juga tadi sudah dibilang, dipanggil Diana. Jadi saya alumni LPDP Afirmasi Program Master di American University di Washington DC, Amerika Serikat. Jadi kali ini saya akan bercerita sedikit mungkin tentang pengalaman saya berkuliah S2 di American University. Bisa next slide. Oke, jadi sebelum saya cerita lebih lanjut tentang pengalaman saya selama di sini di Amerika, saya mau sharing sedikit kegiatan saya waktu saya dulu mengambil S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi S1 saya dulu mengambil hubungan internasional, tapi programnya program internasional, namanya International Program for International Relations atau biasa dikenal sebagai IPREL. Jadi itu adalah program internasional khusus untuk ilmu hubungan internasional. Jadi yang membedakan dari program reguler adalah bahasa yang digunakan. Jadi bahasa waktu S1 selama saya berkuliah, teaching learning progress-nya itu semua menggunakan bahasa Inggris. Dosen-dosennya juga ada beberapa yang diundang dari kampus-kampus mitra dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menggunakan bahasa Inggris juga. Jadi dari kuliah S1 saya sudah memulai program yang membiasakan saya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Jadi waktu itu memilih program tersebut memang untuk kayak melatih dulu nih kayak pemanasan awal mulanya tuh seperti apa kalau belajar pakai bahasa Inggris kayak gitu. Um, Programnya itu waktu itu ada konsentrasi. Jadi karena hubungan internasional, mungkin teman-teman tahu hubungan internasional kan secara umum pasti mikirnya wah diplomat nih gitu. Ternyata di sini diperkenalkan kalau hubungan internasional itu tidak cuman kerja sebagai diplomat. Jadi kita konsentrasinya ada tiga. Pertama adalah diplomasi, yang tadi itu kerjanya sebagai diplomat atau kerjanya misalkan nanti yang teman-teman tahu di Kemenlu. Lalu ada namanya multinational company. Jadi multinational company itu adalah perusahaan besar internasional yang cabangnya ada di mana-mana. Jadi kita juga bisa masuk ke situ, fokusnya juga bisa lebih ke ekonomi. Lalu yang terakhir adalah non-profit, non-profit atau non-governmental organization. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah dengar ini sebelumnya. Program ini untuk yang fokus konsentrasi yang terakhir ini NGO saat ini adalah salah satu pekerjaan yang sedang saya tekuni. Jadi saya sekarang masih di Amerika Serikat, sedang intern di salah satu perusahaan NGO atau non-governmental organization. Fokusnya adalah membangun kerjasama antara Amerika Serikat sama negara-negara di Asia, termasuk lebih banyaknya di Jepang. Jadi kita membangun kerjasama antar dua negara. Kita mengundang businessmen atau business actors ataupun juga dari pemerintahan untuk mengkoneksikan dua negara tersebut. Nah, ini adalah tadi tiga konsentrasi yang saya sudah memang pelajari dari waktu saya masih S1. Seperti itu. Lalu waktu S1 ngapain aja sih saya? Kan ada nih yang mungkin tahu kupu-kupu kuliah pulang, kuliah pulang. Nah, kebetulan waktu saya S1, fokus saya waktu itu karena merasa
bahwa saya kan dulu SMA-nya lintas jurusan ya, jadi saya IPA dulu, tiba-tiba masuk Mhm. IPS, Mhm. jadi merasa kayaknya, wah kayaknya kalau misalkan bikin CV atau resume itu ada yang kurang nih, karena nggak cocok dari IPA, terus larinya ke IPS. Kalau misalkan nanti masuk ke dunia kerja, kurang kan ada yang mau dipromosikan kayak gitu. Jadi saya pikirnya ini nih waktunya untuk building CV saya selama saya waktu S1. Akhirnya banyak kegiatan-kegiatan yang saya coba ikuti. Salah satunya adalah organisasi di kampus. Di situ ada Komahi, Korps Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional. Lalu karena saya memang bahasa Inggrisnya juga masih belajar, saya masuk Student English Activity. Di situ bisa sharing sama teman-teman. Salah satu organisasi yang saya ikutin juga. Lalu juga saya coba ikut waktu itu namanya ASEAN Youth Leader Organization. Kebetulan salah satu senior saya adalah pendirinya. Jadi waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol, lalu diajak oleh beliau untuk ayo coba kita join, kita discuss bareng-bareng, mungkin ada masalah di sekitar kita yang bisa kita selesaikan sama-sama. Akhirnya membangun koneksi lagi dari teman-teman di berbagai negara-negara ASEAN waktu itu. Lalu karena ini ilmu hubungan internasional, alhamdulillahnya banyak informasi tentang exchange program. Saya coba daftar-daftar. Mungkin teman-teman pernah dengar ada namanya ISEC. ISEC itu adalah program antar negara untuk mengirim mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif berkuliah ke luar negeri untuk mengikuti beberapa program, bisa internship, bisa juga program sosial. Jadi kebetulan waktu itu saya ditempatkannya di Taiwan untuk membantu kayak program pendidikan di sana dan juga promosi budaya. Kebetulan yang tadi juga saya ikut ASEAN Youth Leader Organization, ada exchange programnya waktu itu ke Singapura dan Malaysia, sempat saya ikuti juga. Kalau teman-teman misalkan mikir, Kak, kalau misalkan nggak ada program kayak gitu gimana? Nggak ada exchange program nih. Saya juga waktu itu sempat nambahin pengalaman volunteer saya. Jadi nggak hanya organisasi sama exchange program yang bisa dimasukkan ke CV, tapi volunteer-volunteer atau kegiatan yang sifatnya tidak berbayar atau misalkan kegiatan yang sifatnya sosial, itu juga bisa dimasukkan ke dalam CV karena yang dilihat adalah skills-nya di situ. Salah satu program yang saya ikuti waktu itu adalah International Fair of Special Educational Needs. Jadi waktu itu diadakannya di Yogyakarta tahun 2014. Jadi waktu itu saya sebagai bagian public affairs, jadi yang mengkoneksikan kegiatan tersebut dengan beberapa partners. Nah, di situ adalah skillnya yang saya cari dan relasinya bersama teman-teman yang kerja saat itu. Seperti itu. Jadi itu adalah kegiatan saya selama saya berkuliah S1 di UMY. Boleh selanjutnya? Makasih Mbak Diana. Ini kalau Mm-mm. dirunutkan ya, S1-nya dengan S2-nya kan nyambung ya, Mbak Diana Iya, ya. benar. Mm-mm. Nah, kita coba tarik undur nih. Mm-mm. Apa sih yang membuat seorang Kak Diana itu kepikiran setelah SMA, aku kayaknya mau Mm-mm. ambil International Relations deh. Oke, jadi ceritanya waktu itu salah satu keluarga saya itu adalah diplomat. Dan karena mungkin termotivasi dari cerita-ceritanya sebagai diplomat, bagaimana kegiatannya sehari-hari, terus bisa ke luar negeri, lalu juga waktu itu, jadi saya kan berasal dari Jayapura, jadi saya lahir besar di Jayapura di timur Indonesia, lalu kayak interest bahasa Inggris waktu saya masih SMA itu sangat rendah, sementara saya tuh tertarik sekali bagaimana caranya tuh bisa bilingual, bagaimana sehari-hari itu ngomong bahasa Inggris. Nah, dengan punya keluarga yang dari diplomat lalu bisa mempraktekkan bahasa Inggris saya, akhirnya saya merasa bahwa wah kayaknya ini nih yang saya pengen nih, keren kayak gitu kan. Walaupun pertama kali waktu memutuskan hubungan internasional itu ada culture shock karena kan beda dari belajar yang IPA terus tiba-tiba masuk ke dunia sosial yang dituntut kalau kita tuh harus update terus-menerus sama kayak berita sehari-hari. Lalu coverannya waktu S1 itu kan masih sangat fokusnya itu sangat luas, masih general. Semua masuk, hukum masuk, ekonomi masuk, politik masuk. Jadi yang dipelajari itu benar-benar yang kayak banyak banget dan masih kaget. Cuman tadi dasarnya adalah karena ada isu sosial yang mau diselesaikan. Mhm. Waktu itu mikirnya adalah kayaknya pendidikan apa namanya di timur tuh kayaknya masih agak timpang jauh, waktu itu mikirnya kayak gitu. Mhm. Lalu interest bahasa Inggris tadi, jadi kayak satu persatu tuh numpuk alasannya dari yang termotivasi, lalu interest ke bahasa Inggris, lalu melihat ada isu sosial yang harus diselesaikan, Mhm. akhirnya merasa bahwa
oh ini nih ilmu hubungan internasional kayaknya yang paling pas di sini karena ternyata memang ini nih menyelesaikan banyak masalah waktu itu mikirnya kayak gitu. Jadi kenapa waktu itu pindah ya banyak alasan di belakang itu kayak gitu. Oke, makasih banyak Kak Diana. Udah sharing mengapa ya awal mulanya mengambil International Relations. Lalu saya lanjut, setelah lulus S1, waktu itu sempat bingung apakah mau lanjut kerja atau misalkan mau lanjut kuliah. Nah, kebetulan waktu itu fokus yang saya ambil waktu S1 itu saya rasa masih terlalu general. Yang saya pelajari itu benar-benar kayak lapisan luarnya saja. Karena tadi saya bilang semua sisi itu dipelajari dari HI, hukum dipelajari, ekonomi dipelajari, politik dipelajari, bahkan pendidikan pun kami pelajari. Jadi waktu itu mikir bahwa kayaknya ilmunya masih kurang kalau misalkan saya mau terjun ke dunia kerja. Jadi merasa bahwa harus fokus nih ke satu masalah yang pengen saya selesaikan dan sepertinya memang harus melanjutkan sekolah karena kalau misalkan di S2 kan sudah tahu nih arahnya kemana, fokusnya udah jelas. Akhirnya memutuskan untuk melanjutkan studi S2 dan waktu itu ada beberapa beasiswa yang saya daftar tapi tidak lolos. Salah satunya waktu itu beasiswa ke Korea, Global Korea Leadership kalau nggak salah namanya. Itu saya nggak lolos, lalu saya jadikan pelajaran waktu itu. Dan waktu selesai pengumuman yang di Korea itu nggak lolos, LPDP baru saja launching salah satu program baru namanya Beasiswa Indonesia Timur, waktu itu afirmasi. Jadi tahun 2017 awal kalau tidak salah, itu program pertama kali di launching sama LPDP, fokusnya adalah 5 provinsi di Indonesia Timur. Jadi Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Maluku Utara. Nah, baru pertama kali launching, lalu targetnya adalah orang-orang yang lahir dan besar di sana boleh mendaftar, yang sudah kerja di sana boleh mendaftar, yang jelas kontribusinya akan ke sana. Jadi waktu itu saya pikir kenapa tidak dicoba? Selain LPDP kan memang sudah terkenal kan, waktu itu 2017 ada LPDP itu bikin educational fair, kayak scholarship fair gitu, dan itu yang datang banyak seluruh Jogja. Waktu itu kebetulan diadakannya di kampus saya, di UMY. Jadi itu benar-benar sportoriumnya penuh, orang-orang semua ngantri cuman buat masuk ke dalam, cuman pengen tahu LPDP ini gimana sih daftarnya. Nah, lihat antusiasme orang itu kan jadi kayak kelihatan bahwa memang LPDP ini beasiswa yang memang levelnya udah semua orang tahu. Karena satu benefitnya semua ditanggung oleh LPDP dari biaya visa, keberangkatan, biaya selama tinggal, sekolah, akomodasi, asuransi, semuanya di cover oleh LPDP. Berarti kan mikirnya ini benar-benar full covered, jadi saya tidak perlu mengeluarkan apa-apa lagi kalau misalkan mau sekolah. Jadi sudah tahu nih LPDP apa aja yang bakalan di cover. Lalu yang kedua tadi alasannya adalah saya merasa bahwa memang ini sesuai dengan yang ditargetkan LPDP, karena LPDP kan memang ada LPDP umum, ada LPDP yang afirmasi yang lain, ada yang khusus yang ini Indonesia Timur. Saya merasa bahwa oh memang sudah ditargetkan oleh LPDP, jadi saya juga berpikir bahwa mungkin kalau misalkan saya ambil ini bisa coba memberikan masukan kepada LPDP karena kan masih angkatan pertama, jadi kayak merasa bahwa oh ya ini nih yang ditargetin LPDP, jadi mungkin saya bisa menjadi salah satu bagian dari program baru waktu itu. Jadi kenapa saya memilih LPDP dan mendaftar LPDP seperti itu. Boleh ke slide selanjutnya. Oke, jadi setelah seleksi tadi LPDP kan milih kampus. Nah, kebetulan waktu program pertama LPDP ini, targetnya itu hanya 3 negara. Karena mungkin masih beasiswa baru, LPDP juga masih mau mencoba. Jadi yang diperbolehkan hanya 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Korea. Dari ketiga negara tersebut, awalnya, jadi saya tuh seleksi kenapa kampusnya, saya adalah seleksinya tuh dari yang general dulu, baru ke dalam-dalamnya. Jadi pertama negaranya. Jadi saya milih pertama negara Amerika Serikat. Jadi kan saya hubungan internasional, lalu center politik dunia itu ada di Amerika Serikat. Karena PBB, terus Bank Dunia, semua kan senternya ada di sini. Sementara kita tahu kalau kita bicara hubungan internasional, berarti kan kita harus tahu nih senternya siapa. Jadi waktu itu negaranya sudah terpilih, Amerika Serikat, baru milih kota. Nah, mulai spesifik lagi. Kota kenapa milih di Washington DC? Karena berpikir ibu kota.
Jadi kalau misalkan di ibu kota, relasinya lebih banyak karena kantor-kantor juga banyak di sini. Mikirnya waktu itu seperti itu. Oke, sudah terpilih lagi, mulai lagi nih masuk ke bawahnya lagi. Cari ilmu hubungan internasional programnya yang ada di Washington DC dan rankingnya yang bagus. Jelas kalau kita memilih kampus kan pasti kita berdasarkan ranking kan karena kita lihat kualitasnya. Nah, American University itu masuk di salah satu ranking top 10 besar di Amerika secara keseluruhan. Jadi waktu itu saya mengambil American University karena alasan tersebut. Nah, setelah itu saya mulai masuk lagi ke dalamnya. Ternyata courses atau program-program yang ditawarkan, mata kuliah yang ditawarkan, lalu fakultisnya, itu adalah orang-orang yang memang topik-topik pembahasan research-nya itu sesuai dengan apa yang saya mau. Mungkin itu ada relasinya sama slide selanjutnya. Mungkin bisa next. Oke, jadi ini adalah sekolah saya. Jadi di American University itu ada School of International Service. Dari namanya aja itu sudah beda dari yang lain. Jadi itu yang benar-benar catchy pertama kali kenapa saya milih. Kok keren ya, SIS, School of International Service. Kalau orang ngomong hubungan internasional, pasti kan taunya Global Affairs. Yeah. Kalau enggak, International Affairs, ya kan? Tapi ini kok pakai service belakangnya. Jadi saya tuh kayak mikir, kenapa service? Terus saya cari tahu filosofi di belakang service itu. Jadi diharapkan lulusan dari SIS ini nanti itu setelah lulus itu adalah orang-orang yang memberikan service ke dunia internasional. Nah, filosofi simpel seperti itu tapi berbeda dari yang lain itu yang kayak catchy buat saya. Wah, kayaknya keren nih kampus gitu. Nah, di sini ada gambar sekolah saya. Jadi dia adalah gedung SIS, School of International Service. Saya juga memberikan informasi di sana, top 10 yang tadi saya bilang, lalu juga ada beberapa ranking lain yang disebutkan di website waktu pendaftaran saya mendaftar waktu itu, dan itu adalah menjadi motivasi saya, oke, inilah yang saya mau pilih sekolah ini, seperti itu. Next lagi. Oke. Setelah saya mantap waktu itu memilih SIS, lalu mencari tahu nih informasi tentang proses pendaftaran S2 di sana tuh seperti apa. Jadi kan saya ngambil master, jadi waktu itu ngambilnya graduate applicants. Seperti kampus-kampus lainnya, sekarang kan semuanya sudah online. Yang pertama kali waktu itu dilakukan adalah buat account. Jadi account-nya itu mengisi formulir secara online mengenai informasi umum kita seperti nama, lulusan dari mana, S1-nya di mana, lalu alamat email, pokoknya informasi general yang dibutuhkan oleh kampus, kita buat di account tertentu yang kita bisa akses bolak-balik. Jadi pendaftarannya nggak cuma satu kali masuk account, tapi kita bisa edit-edit selama masa pendaftaran itu dibuka, seperti itu. Jadi setelah buat account-nya, kita sudah mulai bisa apply nih, ada beberapa informasi mungkin yang diminta. Nah, tadi itu yang waktu saya S1 ikut kegiatan-kegiatan, semuanya itu dimasukkan ke dalam pendaftaran ini. Jadi kita list, waktu S1 tuh sudah pernah ngapain aja. Kenapa ditanya seperti itu? Karena pendaftaran tersebut itu mau melihat apa sih yang kita bisa bawa dari pengalaman sebelumnya kita ke sekolah ini. Jadi mereka tuh mau lihat bahwa ini orang yang nanti mendaftar juga ada kontribusinya loh buat sekolah kita, seperti itu. Jadi yang tadi pengalaman-pengalaman kita itu tuh sangat penting untuk mempromosikan dalam tanda kutip menjual diri kita ke pengalaman yang nanti kita mau daftar, seperti itu. Nah, waktu itu pendaftarannya juga meminta application fee yang juga di-cover oleh LPDP. Jadi setelah semuanya sudah kita tuliskan dalam pendaftaran kita, application fee sudah dibayar, nah itu kita bisa submit application, dan ada beberapa additional materials atau yang teman-teman lihat di step 3 di situ. Nah, additional materials ini adalah beberapa, jadi tergantung dari school-nya masing-masing ya teman-teman. Ada beberapa itu yang meminta kalau di Amerika tuh GRE atau GMAT. GRE atau GMAT itu simpelnya kalau di Indonesia kita punya TPA, tes potensi akademik, seperti itu. Nah, ada beberapa jurusan itu yang merequire kita untuk mengambil tes GRE atau GMAT, lalu hasilnya itu dikirimkan ke kampusnya. Dan hasilnya yang dikirimkan itu mintanya yang asli. Jadi siapa penyelenggaranya dikirimkan langsung ke sana. Sama seperti kalau kita tes bahasa Inggris, kita kan ada IELTS atau TOEFL. Nah, kita tuh tidak boleh hanya sekedar men-scan dokumennya, lalu kita kirim ke sana.
Tapi mereka minta adalah dokumen aslinya. Jadi kalau teman-teman misalkan tes TOEFL atau IELTS, itu siapa yang mengadakan. Nah, jadi si yang mengadakan tes ini, dia itu kan punya lisensi untuk mengirim hasil kita itu ke kampus yang kita mau. Jadi additional materials ini adalah beberapa dokumen yang diminta secara fisik untuk sampai di Amerika. Jadi tiap kampus itu beda. Kebetulan waktu itu saya yang dibutuhkan asli adalah transkrip nilai dan ijazah saya waktu S1 yang sudah dilegalisir oleh kampus, itu diminta fisiknya, beserta dengan tadi dokumen bahasa. Jadi tes bahasa itu, IELTS, yang diminta oleh kampus, itu diminta langsung fisiknya untuk dikirim ke sana. Nah, jadi itu adalah prosesnya sebelum mereka mereview pendaftaran kita dan mendecide bahwa kita lulus apa tidak, seperti itu. Selanjutnya, oke. Jadi secara umum ini adalah materials atau misalkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh kita untuk mendaftar ke American University. Yang pertama tadi application-nya secara online, lalu ada fee yang perlu dibayarkan tiap kampusnya. Untuk fee ini teman-teman mungkin bisa merefer ke kampus masing-masing. Kebetulan di American University di kampus saya, application fee ini bisa di-waive. Di-waive itu artinya kita tidak perlu membayar dengan beberapa persyaratan. Contohnya, misalkan American University itu mensupport anak-anak di keluarga yang belum ada S1-nya sama sekali. Contohnya misalkan di keluarga saya adalah lulusan S1 pertama. Jadi orang tua saya tidak ada yang lulusan S1, adik-adik saya belum ada, atau kakak saya belum ada yang S1, saya orang pertama yang S1, itu boleh di-waive. Jadi kita bisa bilang, kita nih satu-satunya di keluarga kita yang pertama kali mendapatkan gelar S1. Nah, itu adalah kayak programnya mereka untuk mendukung pendidikan lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi mereka sangat menghargai itu, makanya di-waive sama mereka fee-nya. Atau misalkan teman-teman punya referensi orang yang sudah lulus dari American University. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mendaftar kampus, mungkin bisa nyari-nyari dulu nih, siapa ya kenalan saya yang sudah pernah kuliah di situ, mungkin dia bisa memberikan kita referensi atau rekomendasi ke kampus. Nah, kebetulan American University juga seperti itu. Kalau kita kenal lulusan American University yang mau merekomendasikan kita, nah nanti application fee-nya itu bisa di-waive juga, nah bisa gratis. Nah, informasi-informasi seperti ini nih yang teman-teman harus cari tahu dulu di kampusnya masing-masing, karena lumayan, application fee-nya itu bisa sekitar 1 juta sampai 3 juta untuk sekali daftar. Lumayan. Kan lumayan nih ya, saving money kan 1 juta 2 sampai 3 juta kan bisa di-save dulu buat mungkin persiapan nanti kalau sudah mau berangkat. Lanjut ke material selanjutnya atau dokumen selanjutnya itu adalah bachelor's degree and transcript nilai kita, lalu ijazah kita. Alhamdulillahnya ijazah dan transkrip saya itu sudah 2 bahasa, jadi tidak perlu ditranslate lagi. Untuk teman-teman mungkin yang ada beberapa kampus yang memang masih bahasa Indonesia, ada penerjemah tersumpah. Sekarang kan di Indonesia banyak ya, jadi harus ditranslate dulu, dan ditranslate-nya nggak boleh sembarangan, harus penerjemah tersumpah yang melegalisir dokumen tersebut bahwa ini legal loh, ini memang asli yang kita transkrip, tidak diubah sama sekali. Yang mereka terima karena harus ada bahasa Inggrisnya, seperti itu. Lalu personal statement ini adalah dokumen yang dibutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. Kalau yang lain kan kayak ya udah di scan, kalau nggak udah ada jadi tinggal dikirim. Nah, personal statement ini kan kita harus create dari awal, kita harus tulis dari awal benar-benar. Prosesnya agak lama. Untuk saya sendiri, saya butuh waktu sekitar 1-2 bulan untuk merasa bahwa oke, mantap, ini yang saya mau kirim, kayak gitu. Nah, apa isi personal statement? Isi personal statement itu adalah perjalanan kita dari awal untuk mengintroduce atau memperkenalkan background kita tuh dari mana, lalu motivasi kita itu apa untuk melanjutkan S2 ini, dan apa yang kita bisa bawa ke program yang akan kita daftar. Jadi personal statement ini sangat penting kalau misalkan teman-teman yang masih mempersiapkan untuk melanjutkan sekolah lagi, untuk mencari lebih banyak pengalaman-pengalaman yang bisa nanti dimasukkan ke personal statement. Nah, di personal statement juga ini dilihat bahwa ada atau tidaknya masalah yang harus kita selesaikan. Jadi kalau misalkan di personal statement ditanya, kenapa mau sekolah lagi? Pasti kalau misalkan teman-teman nggak mungkin cuma jawab, ya pengen aja, atau misalkan gengsi aja teman-teman semua sekolah lagi, masa saya nggak sekolah lagi. Nah, di personal statement ini
mereka tuh mau melihat tujuan utamanya itu apa sih, dan rata-rata mereka melihat bahwa ada masalah sosial yang pengen dibawa dan itu didiskusikan bersama nanti selama kuliah, dan nanti mencari solusinya tuh seperti apa. Nah, itu yang biasanya dimasukkan ke dalam personal statement. Lalu resume atau CV, kebetulan di Amerika Serikat, kalau kita kan dulu lebih banyak pakai CV ya di Indonesia, kalau di Amerika Serikat itu mereka lebih senang memakai resume, karena sifatnya itu lebih padat, yang dimasukkan adalah sesuatu yang memang cuma relate saja sama apa yang mau kita daftar. Jadi mereka lebih prefer ke resume. Nah, itu sama kurang lebih seperti CV, intinya adalah pengalaman kita, skills kita yang sudah kita punya itu apa, kita list ke dalam resume kita itu untuk disubmit. Lalu seperti pendaftaran lainnya, letters of recommendation, jadi surat rekomendasi. Kalau teman-teman yang sudah bekerja bisa minta dari atasan sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman yang baru lulus kuliah bisa minta dari dosen-dosen yang sebelumnya memang mengsupervise kita, atau misalkan dosen-dosen pembimbing kita waktu S1 nulis skripsi, itu bisa minta tolong sama dosen-dosennya untuk membantu kita. Lalu yang terakhir, official test score, yang tadi saya bilang, tiap kampus dan jurusan itu meminta berbeda. Yang jelas, kalau misalnya ke Amerika, pasti diminta sertifikat bahasa Inggris. Sertifikat bahasa Inggris itu bisa berupa TOEFL ataupun IELTS. Dan satu lagi informasi teman-teman, mungkin ada beberapa kampus di Amerika yang memang bisa me-waive juga persyaratan tadi TOEFL apa IELTS kita. Jadi kalau misalkan kita berasal dari sekolah yang memang menggunakan bahasa Inggris secara umum, atau bahasa Inggris itu sebagai bahasa utama selama teaching learning prosesnya, kita bisa request ke sekolah kita yang sebelumnya untuk memberikan informasi bahwa memang selama dia belajar bersama kita itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi official test score berupa IELTS atau misalkan TOEFL itu bisa di-waive ke kampus yang akan kita daftar. Seperti itu. Oke. Makasih Mbak Diana. Mbak Diana, kalau kita ngobrolin personal statement nih, Mbak Diana mengerjakannya sendiri, submit, atau minta review nih dari orang lain? Oh iya, benar. Itu juga penting. Kebetulan saya waktu pertama kali, kalau kita nulis kan memang harus mengumpulkan ide dulu kan dari from scratch, jadi kita nulis dulu. Itu awalnya sendiri, tapi kita juga waktu itu karena waktu itu kan sama LPDP kita dibantu ada program pelatihan bahasa di Bandung, dan di situ banyak sekali dosen-dosen yang membantu kita untuk mereview dan juga proofread, bahasanya proofread personal statement kita. Kenapa waktu itu prosesnya sangat lama? Nah, itu dia tadi, ada lebih dari 2 orang yang saya minta tolong untuk proofread. Jadi setelah menulis, di proofread dulu, minta diedit, lalu nulis ulang lagi, diedit, nanti proofread lagi sampai benar-benar merasa bahwa oke, ini mantap, baru dikirim. Dan yang di proofread di situ teman-teman tidak cuma soal grammar, mungkin teman-teman mikir karena bahasa Inggris ya, jadi yang harus dilihat grammarnya, tapi substansi juga. Jadi kalau misalkan bisa, orang yang nge-proofread personal statement itu background-nya tidak hanya orang yang bisa melihat grammar mistakes dari kita, tapi orang juga yang mengerti jurusan kita. Karena kalau misalkan jurusan kita itu kan banyak bahasa-bahasa yang sifatnya bahasa teknis, di tiap jurusan itu kan beda-beda. Dan kalau misalkan kita mengurutkan story dari awal sampai akhir, misalkan saya punya masalah yang saya bahas di personal statement, lalu saya bilang saya mau menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana caranya mengkorelate dua hal itu kan biasanya dosen atau misalkan orang yang punya background yang sama-sama kita, itu adalah orang-orang yang bisa membantu menghubungkan itu. Karena kita nggak bisa bilang ujuk-ujuk, misalkan ya, ada masalah nih, saya sekolah, selesai. Nggak seperti itu kan. Pasti kan ada kayak bahasa teknisnya di dalam menyelesaikan masalah tersebut. Misalkan mata kuliah yang kita ambil, mata kuliah itu membahas apa, atau misalkan dosen itu punya research yang bisa digunakan sebagai background kita nanti di personal statement itu. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu didiskusikan dengan orang-orang yang bersedia untuk memproofread personal statement kita. Seperti itu. Makasih Mbak Diana. Tadi yang proofread tadi itu dari LPDP ya Mbak ya? Yang dibantu? Kebetulan bukan LPDP-nya, tetapi institusi bahasa yang bekerja sama dengan LPDP waktu itu melatih kita. Jadi ada dosen-dosen di situ yang membantu kita. Seperti itu. Oke, makasih Mbak Diana. Kalau letter of recommendation ada minimalnya berapa Mbak dari American University? Untuk recommendation letter itu kita butuh 2 minimal, tapi biasanya maksimal 3.
Dan tiap kampus itu berbeda, ada yang cukup satu aja, ada yang butuh lebih dari satu. Lalu formatnya, tiap kampus itu juga berbeda-beda. Ada yang mereka memang sudah menyediakan template yang harus diisi aja, jadi nama, tempat tanggal lahir misalkan, address, itu sudah ada semua, kita tinggal isi, lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Tapi ada juga yang letters of recommendation, itu sifatnya bebas. Jadi dosen sendiri yang akan mengisi atau si yang pemberi rekomendasi ini yang akan mengisi dan mengirimkan. Nah, sifatnya juga ada sekarang beberapa, mungkin karena untuk memprevent hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya kita buat recommendation sendiri, kita tanda tangan sendiri. Nah, sekarang itu banyak kampus yang meminta recommendation letter itu langsung melalui email dari orang yang kita ingin minta rekomendasinya. Jadi kampus tuh hanya meminta email, misalkan ada kolom yang harus kita isi, siapa yang akan memberikan rekomendasi itu. Kita tulis dia siapa, namanya, gelarnya apa, hubungannya kita dengan siapa, lalu masukkan emailnya. Jadi kampus yang akan langsung menghubungi orang tersebut untuk menanyakan tentang kita, seperti apa. Jadi tidak perlu kita yang harus minta seperti itu. Tapi itu tergantung dari kampusnya masing-masing. Oke, menarik. Kalau Mbak Diana sendiri, mintanya dari siapa, Mbak? Saya waktu itu minta dari dua dosen saya, yang satu dosen penguji, yang satu dosen pembimbing skripsi saya waktu S1. Seperti itu. Dari sekian banyak orang dosen yang ada di kampus, gimana sih Mbak Diana itu memilih, kayaknya aku sama Bapak atau Ibu ini deh? Nah, kebetulan dalam surat rekomendasi itu memang harus ada relasi yang kita sebutkan. Jadi relasi kita sama dosen ini seperti apa. Nah, ini juga ada beberapa informasi, mungkin ini juga yang kita suka sharing sama teman-teman sesama mahasiswa di Amerika. Kenapa sih banyak recommendation letter yang ditolak dari kampus, atau misalkan recommendation letternya itu tidak dikonsider sama kampus, itu seperti apa? Karena teman-teman di Indonesia itu masih berpikiran bahwa ini banyak ya, tidak semua, bahwa kalau misalkan ngasih recommendation letter itu adalah orang yang title-nya tinggi. Contohnya mereka berpikir bahwa misal kepala daerah, wali kota, atau misalkan kepala daerah siapapun, karena title-nya itu terlihat tinggi, jadi merasa bahwa oke deh, saya ngambil dia. Kayaknya kalau misalkan direkomendasikan sama orang penting, orang dari title-nya tinggi, seperti itu, kayaknya menjual. Ternyata tidak seperti itu, karena beliau, atau misalkan kepala daerah yang kita tunjuk, itu tidak punya relasi khusus sama kita, yang bisa memberikan judgement tentang kita, seperti itu. Jadi nggak sembarangan orang. Jadi teman-teman jangan mikir bahwa recommendation letter, oke, berarti saya harus milih orang yang terkenal atau orang yang penting, orang yang punya posisi krusial, misalkan di pemerintahan. Tidak seperti itu. Yang dilihat adalah hubungannya kita sama pemberi rekomendasi ini seperti apa sampai dia bisa merekomendasikan kita. Nah, itu juga menjadi alasan saya kenapa saya milih dua dosen tersebut. Karena dosen yang membimbing saya jelas tahu komunikasi kita intens selama saya menulis skripsi S1. Jadi beliau tahu saya ikut kegiatan apa saja, saya cara menulisnya seperti apa, research saya seperti apa. Lalu satu lagi adalah dosen yang menguji saya. Nah, beliau pun tahu proses saya selama saya menulis itu seperti apa, skill saya misalkan waktu ditanya, waktu ujian skripsi itu, critical thinking-nya seperti apa. Jadi mereka tuh bisa memberikan judgment atau misalkan penilaian yang akan ditulis di recommendation letter berdasarkan pengalaman mereka dan interaksi mereka dengan saya. Nah, kalau saya milih orang misalkan yang penting, misalkan saya nembak ke rektor. Rektor kan tidak ada hubungan langsung sama saya nggak pernah berkomunikasi sama rektor tidak bisa, tidak pernah mengajar saya, atau rektor juga tidak pernah menilai saya secara langsung, tidak tahu kegiatan saya di kampus apa. Jadi bagaimana rektor bisa memberikan penilaian kepada saya secara objektif seperti itu. Itu mungkin yang harus dicatat sama teman-teman. Recommendation letter tidak harus dari orang yang memiliki status atau misalkan posisi penting di suatu instansi atau di sosial. Kalau misalkan itu ada hubungan langsung dengan kita, misalkan atasan kita, tidak masalah. Tetapi kalau tidak ada hubungannya, itu akan susah untuk melink atau menghubungkan judgement mereka atau penilaian mereka terhadap kita. Seperti itu. Terima kasih Mbak Diana. Oke, jadi waktu itu setelah saya mengupload dan mengirimkan semua persyaratan yang diminta oleh kampus, ada jeda waktu kurang lebih 1-2 bulan sebelum benar-benar saya mendapatkan letter of acceptance. Teman-teman mungkin kenal LOA seperti itu. Nah, LOA itu adalah singkatan dari letter of acceptance atau surat yang menyatakan bahwa kita diterima di kampus yang kita daftar.
Nah, ini adalah bentuk dari letter of acceptance yang saya terima dari sekolah saya waktu itu, dari School of International Service. Jadi yang isinya adalah waktu itu menunjukkan bahwa selamat, Anda diterima, programnya apa, selama berapa lama, lalu ada proses selanjutnya lagi atau tidak setelah kita mendaftar seperti itu. Kalau saya di situ kan diminta untuk mengembalikan application-nya, ada deadline-nya, dituliskan dalam warna merah di situ, jadi deadline-nya itu berapa lama, kalau misalkan ada yang perlu dibayarkan, biasanya akan disebutkan juga di situ, lalu informasi, misalkan kita masih bingung, di situ juga dimasukkan beberapa resource atau misalkan website yang bisa kita hubungi dari kampus tersebut. Nah, kebetulan waktu itu saya meminta defer atau meminta masuk kampus tapi ditunda 1 semester. Jadi seharusnya saya waktu itu masuk spring, di situ disebutkan ya di awalnya spring 2019 di paragraf awal. Nah, tapi saya mundur ke fall 2019 karena waktu itu ada beberapa urusan dokumen-dokumen yang harus saya selesaikan dulu ke LPDP. Karena setelah saya menerima ini, saya harus mengajukan dulu ke LPDP, lalu diproses sama LPDP, dan kebetulan waktu itu butuh waktu yang lebih lama dari yang saya bayangkan, jadi terpaksa harus saya undur ke fall 2019, seperti itu. Jadi ini tampilannya kalau teman-teman misalkan diterima di kampus yang teman-teman daftarkan. Makasih Mbak Diana udah menunjukkan LOE ya, surat cinta dari surat cinta. gitu ya. Jadi teman-teman, surat cinta beasiswa dengan surat cinta kampus ya berbeda ya. Semoga nanti teman-teman di sini menjadi the next-nya Mbak Diana bisa mendapatkan surat cinta dari American University. Amin. Amin. Selanjutnya, Oke. Jadi ini sedikit saja kegiatan saya selama saya kuliah. Jadi kalau misalkan di American University itu banyak klub. Kalau misalkan kita dulu kan organisasi-organisasi di kampus. Lalu perbedaannya adalah di sini enaknya kalau misalkan kita di Indonesia mungkin masih agak segan ya sama dosen. Nah, sementara di sini setiap dosen pertama kali masuk di kampus akan menyebutkan working hours-nya mereka. Dan mereka itu sangat welcome dan open dan sangat men-encourage atau misalkan sangat meminta si students-nya untuk datang ke office hours-nya mereka. Jadi mereka yang mengundang, ayo dong kalian visit saya selama saya ada di kantor, misalkan seperti itu. Jadi building relations-nya itu lebih erat dibandingkan, saya tidak berkata bahwa di Indonesia tidak seperti itu, tapi mungkin karena ada perasaan segan antara mahasiswa dengan dosen untuk building relations, jadi di Amerika ini sifatnya itu justru lebih open. Nah, itu adalah salah satu alasan saya juga dulu kenapa saya memilih untuk kuliah di luar negeri, karena merasa bahwa relasi yang dibangun itu bisa lebih banyak. Nah, ini salah satu dosen saya mengundang ke rumahnya waktu itu sedang merayakan waktu itu Thanksgiving, jadi salah satu libur di Amerika Serikat, Thanksgiving, mereka itu mengundang kami, international students, untuk datang ke rumahnya, untuk makan bersama, untuk ngobrol, dan yang diobrolin itu juga banyak. Yang diobrolin itu adalah prospek kerja kita setelah lulus di mana, mereka juga memperkenalkan kita dengan orang-orang yang datang ke acaranya, misalkan kerjanya di organisasi yang memang ada relasinya sama kita. Jadi di situ kita bisa building communication sejak waktu kita kuliah, nanti kita lulus ini bisa nggak ya daftar ke perusahaan bapak atau ibu yang hadir waktu itu. Atau dosen pun juga mengarahkan, misalkan kamu harus bertemu sama si A, atau saya punya kontak si B, kamu bisa komunikasi dengan dia dengan menggunakan nama saya, bilang kamu kenal sama saya, kamu adalah mahasiswa saya, kamu pengen tahu jauh tentang organisasi atau perusahaan yang dia sedang bekerja, seperti itu. Ini adalah kegiatan saya, lalu ini teman-teman saya, jadi ini 2 teman yang saya ketemu di orientasi, karena waktu orientasi kan masih malu-malu, international student-nya, jadi waktu itu banyak teman-teman juga dari Asia, dari Southeast Asia waktu itu juga banyak, dari Kamboja, dari Vietnam, itu banyak. Ini adalah hari pertama saya orientasi, lalu berkenalan dengan mereka berdua, dan hadir waktu itu di orientasi, dan berfoto pertama kali di depan American University, seperti itu. Oke, tadi saya sudah cerita panjang lebar tentang kuliah saya. Jadi sebenarnya apa sih yang saya pelajari di School of International Service? Jurusan yang saya ambil adalah International Affairs, Comparative and Regional Studies.
Nah, sesuai namanya, komparatif adalah studi perbandingan, regional studies adalah studi regional. Nah, alasan saya kenapa mengambil comparative and regional studies, tujuannya yang dipromosikan oleh si program comparative and regional studies ini adalah bagaimana caranya kita menganalisa studi internasional, tapi dengan cara membandingkan antara satu negara dengan negara lain. Nah, kebetulan saya kan hubungan internasional dan negara-negara dunia itu sangat banyak. Terus yang saya mau selesaikan isunya adalah isu yang memang pertama kali muncul di sekitar saya dulu, berarti kan di negara saya. Bagaimana caranya saya tahu? Berarti kan saya harus tahu nih pengaplikasiannya di negara-negara lain. Berarti saya harus belajar negara A seperti apa, negara B seperti apa. Nah, dengan mengcompare-compare seperti itu, saya rasa bahwa studi ini memang fit dengan atau cocok dengan apa yang pengen saya pelajari. Makanya saya ambil studi comparative and regional studies. Hal lain yang membuat saya ambil studi ini adalah konsentrasi yang ditawarkan. Kalau misalkan dulu saya di S1 konsentrasinya cuma satu, di sini studi yang mereka offer ke international students-nya, mereka punya regional concentration dan thematic concentrations. Nah, jadi kita bisa pilih, itu kan global banget ya, international relations, berarti harus ada regional atau misalkan region yang memang kita cuma fokus. Nah, karena saya berasal dari Asia, saya pilih regional concentration saya adalah Asia Pasifik. Jadi saya cuma fokus ke negara-negara di Asia. Tapi saya bisa meng-compare dengan negara-negara yang menurut saya misalkan maju di suatu bidang dan itu bisa diterapkan di negara-negara di Asia, seperti itu. Nah, sementara tematiknya, kita bisa memilih tema khusus yang memang kita mau pelajari. Karena tadi saya bilang HI itu sangat luas, ada hukum, ada politik, ada ekonomi. Nah, tematik ini yang membuat kita itu lebih fokus ke apa yang kita mau pelajari. Yang saya ambil waktu adalah Global Governance and Development. Jadi saya lebih mengambil studi bagaimana peran international organizations atau misalkan gabungan dari negara-negara kerjasama itu untuk menyelesaikan masalah di negara-negara di regional yang tadi saya pilih seperti itu. Lalu studi saya itu untuk lulus minimal saya harus menyelesaikan 39 kredit atau misalkan di Indonesia kita bilangnya SKS, termasuk dari capstone. Nah, capstone itu apa? Capstone itu adalah persyaratan kita untuk lulus. Persyaratan kita untuk lulus di Indonesia adalah skripsi, sementara kalau capstone itu kita boleh milih. Nah, di Amerika pada umumnya tidak disarankan untuk mengambil tesis. Kalau S2 di Indonesia kan kita harus lulus dengan tesis. Nah, Amerika itu tidak menyarankan kita untuk mengambil tesis. Justru mereka menyarankan kalau misalkan bisa bekerja atau mengambil proyek di perusahaan yang ada relasinya dengan jurusan kita, nanti report dari hasil kerja kita itu yang akan menjadi capstone kita. Nah, kebetulan yang saya ambil bukan tesis, tetapi substantial research paper. Substantial research paper itu adalah versi lebih pendeknya dari tesis, karena ada isu yang memang saya mau bahas dengan salah satu dosen yang memang sudah saya targetin dari pertama kali mau masuk American University. Ini sudah ada satu dosen yang saya rasa bahwa saya harus kerjasama nih sama dosen ini, karena bukunya waktu itu sangat banyak dipakai sama mahasiswa HI di Indonesia, dan saya rasa beliau juga fokus konsentrasinya sama di saya, di Southeast Asia atau Asia Tenggara, dan beliau ini banyak sekali buku-buku yang menjadi apa ya landasan dasar saya untuk melanjutkan S2 waktu itu. Selain dari capstone, kita juga di-require sama kampus untuk mengambil internship atau pengalaman kerja selama kita ada di Amerika Serikat, dan kebetulan waktu itu saya dibantu oleh, jadi anaknya di Amerika itu tadi relasi ya, saya bilang dibantu oleh salah satu service yang di-provide oleh kampus, itu ada namanya Career Center. Jadi Career Center adalah tempat di mana mahasiswa ingin mencari tahu atau mempersiapkan diri ke dunia kerja. Jadi waktu itu saya datang ke sana, lalu berdiskusi dengan advisor yang ada di sana, kasih tahu kalau misalkan saya itu interestnya di mana, pengen kerjanya seperti apa, job description-nya seperti apa, lalu dibantu oleh mereka dan mendapatkan salah satu program intern di Southern California waktu itu di salah satu non-profit juga di sana. Selain itu,
studi saya juga memprovide exchange program. Jadi saya dapat kesempatan untuk exchange waktu itu di semester kedua saya, walaupun akhirnya dibatalkan karena pandemi. Jadi kita dipulangkan semuanya kembali untuk ambil online course dari Amerika karena dianggap lebih aman kalau misalkan international students masih ada di Amerika. Kalau di luar berarti kan agak susah untuk menjangkau misalkan keamanannya atau misalkan menggaranti apa ya kuliahnya dia selama di luar seperti itu. Jadi itu adalah program yang saya ambil selama saya ada di American University. Seperti itu. Oke. Mungkin teman-teman juga ada yang mikir, Kak kalau misalkan di luar negeri kangen nggak sama Indonesia? Kebetulan, alhamdulillahnya di Washington DC banyak Indonesian diaspora atau orang-orang Indonesia yang ada di sini, dan komunitasnya itu sangat banyak dan bisa ditemukan di mana saja. Mungkin karena itu juga yang bikin saya tidak terlalu kangen, bukan berarti saya tidak kangen keluarga saya, tapi tidak terlalu kangen, tidak terlalu shock dengan, apa ya kalau kita bilangnya, culture shock kali ya. Culture shock tetap ada di kampus, tapi karena banyak orang Indonesia di sini, jadi bisa sharing, jadi tidak terlalu stres. Salah satu komunitas yang saya ikuti, Permias, Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, khusus yang daerah DC, di situ banyak mahasiswanya. Kalau teman-teman lihat di pojok kanan bawah ada fotonya. Kita berfoto waktu itu ada acara di KBRI. Jadi KBRI di sini juga sering mengadakan acara dengan Permias. Jadi mengundang seluruh mahasiswa yang ada di daerah DC, Maryland, Virginia di satu payung yang sama oleh si KBRI Washington DC ini, untuk datang waktu itu acara Thanksgiving lagi, jadi kita makan bareng, makanan Indonesia, ditraktir sama KBRI, lalu main bareng, ngobrol bareng, dari situ kita bisa sharing-sharing, kuliah masalahnya apa, kira-kira yang bisa dibantu apa sama teman-teman, atau KBRI juga bisa provide support apa ke mahasiswa. Nah, jadi di situ kita bisa komunikasi lebih jauh. Lalu karena saya Muslim, kebetulan di DC juga ada masjid, masjid khusus buat orang Indonesia, walaupun yang menggunakan tidak hanya orang Indonesia, tapi memang komunitas Indonesia Muslim di sini ada. Di pojok kiri atas ada fotonya teman-teman, di situ ada Indonesian Muslim Association. Di situ ada masjid, memang isinya lebih banyak orang Indonesia dan kegiatan-kegiatan sosialnya sangat banyak. Kalau misalkan mau berbagi sembako, di situ juga banyak pengajian bersama ibu-ibu. Jadi kalau misalkan merasa sudah mulai sepi, bisa main ke situ, ketemu lagi sama orang-orang baru yang di situ. Lalu ini juga alasan saya kenapa saya mau kuliah di luar negeri, relasi lagi kembali ya. Teman-teman bisa lihat banyak kegiatan yang saya bisa ikutin di sini, kegiatan non-profit, salah satu yang saya ikutin justru memberikan saya kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang penting dari Indonesia, yang mungkin kalau saya di Indonesia, mungkin saya nggak bisa ketemu nih sama Ibu Sri Mulyani, sama Bapak Luhut. Nah, kebetulan beliau-beliau ini sedang datang ke sini untuk berdiskusi dengan pemerintah Amerika Serikat tentang isu-isu tertentu. Nah, kegiatan ini kan secara tidak langsung juga memberikan saya kesempatan untuk belajar langsung prakteknya hubungan internasional itu seperti apa sih. Ternyata ada nih representasi dari Indonesia datang ke Amerika, berbicara, berdialog, lalu menyelesaikan masalah seperti apa. Jadi saya bisa melihat langsung kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh memang pemerintah kita sendiri seperti itu. Nah, ini adalah kegiatan di luar kampus yang saya ikutin. Jadi kalau misalkan teman-teman mikir, wah nanti susah ya di sana temannya bule semua, atau misalkan nanti susah nih kalau misalkan mau sharing sama teman-teman, alhamdulillahnya di sini banyak orang Indonesia, banyak kegiatan yang saya bisa ikutin yang masih menggunakan bahasa yang sama juga, jadi tidak terlalu pusing misalkan kalau misalkan mau sharing itu harus ganti-ganti bahasa seperti itu. Jadi mungkin itu saja sharing pengalaman saya selama berkuliah di American University. Makasih banyak Mbak Diana. Itu salah satu pengalaman yang luar biasa ya. Teman-teman tidak hanya kuliah tapi juga internship, ada tadi capstone, dan juga bertemu dengan para orang-orang penting ya di Indonesia yang sharing di Amerika Serikat, khususnya di Washington DC. Life changing experience kah Mbak Diana kuliah setelah menyelesaikan kuliah di sana? Iya, benar-benar sangat-sangat merubah pola pikir saya, sangat merubah cara hidup saya. Mungkin merasa bahwa kan pernah dengar ya kalau misalkan dengan siapa kita berteman itu membentuk kita juga. Dengan orang-orang yang di sekitar saya, orang yang
bukan saya bilang ambisius, tapi orang-orangnya yang punya mimpi sangat tinggi, orang-orang yang memang motivasinya sangat tinggi, itu juga kayak mempengaruhi saya sendiri untuk merasa bahwa, oh nggak boleh ngeluh nih, kalau misalkan mereka bisa, berarti kita juga harus bisa, seperti itu. Luar biasa Mbak Diana. Mbak Diana, apa nih pesan Mbak Diana untuk teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri, khususnya perempuan-perempuan? Pesan dari saya, mungkin ini adalah pesan yang memang diberikan sama senior saya waktu saya kuliah satu. Ini quotes-nya selalu saya ingat, dia bilang, "There's no growth in comfort zone." Jadi kalau misalkan teman-teman semua ingin berkembang, harus keluar dari zona nyaman. Yang dikorbankan itu juga banyak pasti, yang dipersiapkan juga banyak, tapi kalau misalkan tidak merasakan tidak kenyamanan itu, berarti kita belum berkembang. Maka dari itu kalau misalkan teman-teman merasa bahwa pengen ke luar negeri, pengen melanjutkan kuliah lagi, pengen mencari beasiswa lagi, berarti teman-teman juga harus mulai keluar dari zona nyaman, mencari sesuatu yang baru, mempersiapkan segala macam hal yang dibutuhkan, karena mempersiapkan segala macam hal kebutuhan itu juga keluar dari zona nyaman. Misalkan kita hari-hari nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba harus nyiapin personal statement, sampai tadi kayak saya 2 bulan, itu adalah keluar dari zona nyaman. Hal-hal kecil seperti itu, membaca persyaratan beasiswa, itu juga keluar dari zona nyaman, karena banyak yang tidak teliti membaca persyaratan, ada yang merasa menganggap remeh, udah tinggal daftar-daftar aja. Itu tidak keluar dari zona nyaman. Tapi ketika teman-teman merasa bahwa saya tertantang, saya harus melakukan hal baru, dan keluar dari zona nyaman, itu adalah proses di mana teman-teman akan tumbuh, seperti itu. 2 tahun kuliah di Amerika Serikat, khususnya di Washington DC. Momen wow apa nih yang paling ada di benak Kak Diana nih? Momen wow-nya mungkin dalam konteks yang tidak terlupakan kali, waktu pertama kali pandemi dan pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat. Menurut saya itu kesempatan yang langka buat saya untuk witness secara langsung bagaimana Amerika Serikat yang tadinya terkenal sebagai negara yang paling maju di dunia, ternyata masalahnya juga masih banyak seperti itu. Apalagi saya waktu pertama kali pandemi itu ada di Korea Selatan, sedang exchange, lalu dipaksa balik ke Amerika Serikat, dan ketika balik di situ kan benar-benar lockdown, lalu ada pergantian ke pemerintahan, dan di situ benar-benar banyak sekali masalah-masalah di Amerika Serikat, kayak tiba-tiba nggak bisa keluar, lockdown, adanya curfew atau jam malam, menyaksikan secara langsung hal-hal seperti itu tuh membuat saya merasa bahwa oh, memang ternyata kita tidak bisa menilai sesuatu dari luarnya saja. Kalau misalkan belum langsung merasakan sendiri seperti itu. Mencekam keadaannya, Mbak Diana. Iya, benar. Sebagai seorang perempuan, pernah merasakan diskriminasi atau pelecehan begitu, Mbak Diana? Untuk di lingkungan kampus, kita sangat dilindungi oleh kampus, ada polisi kampus, aplikasi yang sangat mendukung. Tetapi kalau misalkan kehidupan sehari-hari, misalkan kita commuting dari satu tempat ke tempat lain di public transport, pernah mengalami sekali 2 kali, tapi tidak bisa digeneralisasi, maksudnya tidak semua orang seperti itu, karena di Washington DC kebetulan kan banyak orang datang dari berbagai macam latar belakang, kita juga tidak bisa menuntut mereka juga mengerti dengan apa yang kita percayai atau bagaimana kita berpenampilan, mereka kan tidak bisa kita paksakan untuk mengerti juga. Jadi ada, tapi alhamdulillahnya banyak juga orang yang kayak melindungi seperti itu. Jadi satu orang yang agak nakal, yang lainnya bisa pasang badan buat kayak membantu kita kayak gitu. Jadi pengalamannya ada 1-2, tapi alhamdulillahnya merasa bahwa lebih banyak yang mensupport daripada orang-orang yang iseng kayak gitu. Boleh ceritakan seperti apa pengalamannya, Mbak Diana? Pengalaman pertama kali datang waktu itu sedang laundry. Kalau di Amerika kan laundry tempat umum kayak gitu kan. Lalu ada salah satu orang yang saya consider mungkin agak mabuk, lalu melihat saya, memperhatikan atas dari bawah, mungkin dia melihat orang berjilbab, terus dia bilang kayak,
pulang sana ke negara kamu, kamu ngapain di sini, kayak cuman mengambil kesempatan kita yang ada di sini. Itu secara verbal. Lalu di salah satu public transportasi di kereta di Washington DC waktu itu, saya juga consider beliau mabuk mungkin, mungkin merasa terganggu dengan keadaan saya di situ, juga sedang berjilbab, lalu berbeda dari yang lain. Itu mulai agak ofensif ya, karena beliau maju, memang sudah mau menggunakan fisik, tapi alhamdulillahnya banyak orang yang di kereta situ yang langsung pasang badan, langsung kayak nutup kayak gitu dan mengusir beliau keluar dari kereta. Nah, alhamdulillahnya banyak orang-orang yang kayak tanpa saya minta tolong sendiri, mereka udah siap gitu pasang badan buat membantu saya. Gitu. Apa Dan yang itu kamu satu rasakan, dua Kak? orang aja. Apa yang kamu Uh, rasakan dan bagaimana reaksi kamu setelah sewaktu kejadian tersebut? Untuk yang pertama mungkin karena masih verbal, jadi saya nggak terlalu terlalu nganggep ya, karena kan di Amerika di sini orang berantem juga biasa teriak-teriak, jadi nggak terlalu takut untuk pertama. Tapi yang kedua, ketika memang sudah mendekat dan hampir menggunakan fisik, jelas waktu itu shock dan langsung turun dari kereta karena tidak mau melanjutkan perjalanan lagi. Jadi mikirnya kayak harus keluar sekarang dari kereta, karena takut, benar-benar takut, ngerasa kayak merasa bahwa apa ya, kok saya sebagai pendatang tidak di welcome sama orang-orang di sini. Kenapa sampai harus hampir menggunakan fisik walaupun belum menggunakan fisik seperti itu. Cuman karena langsung dibantu oleh orang-orang sana, mungkin juga butuh waktu kan, akhirnya tenang lagi seperti itu. Yang jelas takut pasti, merasa kayak tidak nyaman untuk beberapa hari keluar sendirian. Akhirnya juga kalau tiap keluar harus cari teman kayak gitu. Setelah kejadian itu, bagaimana keadaan mental health dari Mbak Diana? Aku saja langsung ke kuliah atau langsung ke dorm, apartemen, atau seperti apa? Waktu itu untuk beberapa minggu ya, benar-benar tidak berani keluar, ya tidak berani keluar sendirian. Karena kan waktu itu sedang pergi sendiri, dan karena pengalaman pertama keluar sendiri juga merasa bahwa oke, nggak bisa lagi keluar sendiri, apalagi kelas saya kan malam, jadi kelas saya itu selesainya sekitar 10.40 malam, dan itu adalah kereta terakhir yang harus pulang. Nah, sejak saat itu pokoknya untuk 2 minggu, 3 minggu setelah kejadian itu, pulang nggak berani naik kereta, jadi lebih milih naik kendaraan kayak online taksi seperti itu, kayak panggil Uber, karena langsung merasa diantar ke depan rumah selesai kayak gitu, jadi nggak perlu berinteraksi dengan banyak orang. Itu sempat sampai hampir sebulan, 2-3 minggu baru mulai memberanikan diri lagi untuk keluar. Mungkin lebih lebih aware sama jamnya, berarti nggak boleh keluar malam, atau misalkan kalau pergi sendiri harus lihat jamnya juga, jam berapa kayak gitu. Dan bagaimana Mbak Diana healing dari proses tersebut? Cerita sama teman-teman Indonesia yang lain, karena teman-teman Indonesia yang lain juga ada beberapa yang mengalami hal yang serupa, lalu mereka juga bilang itu hal yang biasa di sini kalau misalkan seperti itu. Lalu mereka juga memberikan solusi, kalau memang kejadian lagi seperti itu, berarti kamu bisa menelpon polisi secara langsung. Kalau misalkan masih bentak-bentak, mereka bilang itu adalah hal yang biasa, kalau bisa jangan didengarkan, langsung menghindar. Tapi ketika memang sudah menggunakan fisik, itu sudah hak kamu, kalau kamu harus diproteksi oleh pemerintah sini, dan kamu bisa langsung telepon polisi ataupun melapor ke KBRI seperti itu. Apakah Mbak Diana sempat melapor ke pihak kampus kah? Ke pihak kampus enggak, karena kejadiannya kebetulan nggak di kampus, tapi kampus memang memberikan resource, jadi kayak nomor yang bisa ditelepon kapan saja oleh kita kalau misalkan terjadi sesuatu, apalagi kita international student seperti itu. Makasih banyak Mbak Diana udah sharing, dan pertanyaan terakhir nih. Apa harapan seorang Diana Afifah Ramadhaniyati untuk Indonesia yang lebih baik? Harapan saya Indonesia bisa bersaing secara global, pastinya secara global, dan memimpin, karena saya fokusnya di Asia Tenggara, bisa memimpin negara-negara yang di Asia Tenggara sebagai memang sudah leadernya di Asia Tenggara untuk maju di berbagai bidang, khususnya ekonomi, dan keluar dari masalah-masalah yang dihasilkan dari pandemi yang sekarang ini. Jadi semuanya bisa recover lagi, Indonesia bisa cover lagi, bisa bangkit lagi seperti sedia kala. Harapan yang mulia. Amin, amin, amin. Amin. Makasih banyak Mbak Diana udah sharing kepada kita di sini tentang bagaimana perjuangan. Sama-sama. Dan lagi di kampus, dan setelah selesai dari kampus ini menginspirasi sekali. Semoga
semakin lancar untuk karirnya ke depannya, dan semoga bisa memberikan Amin. impact yang lebih banyak, lebih luas lagi untuk Indonesia maupun masyarakat global. Amin. Amin. Dan untuk teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung. Semoga sharing session dari Mbak Dian tadi memberikan motivasi, inspirasi, dan membuka cakrawala ya, perspektif baru teman-teman bagaimana kuliah di luar negeri dan strugglingnya di sana. Semoga nanti menjadi the next Mbak Diana ya, kuliah di luar negeri khususnya di Amerika. Amin, lebih baik. Amin, amin, amin. Mbak Amin. Diana dan teman-teman, makasih banyak semuanya. Kasih jadi PNS sudah mengundang. Sama. Baik, Mbak Diana dan teman-teman semuanya, saya Gulo dan seluruh tim dari Jadi PNS mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dalam program Dunia Kampus maupun program lainnya oleh Jadi PNS. Terima kasih.